Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Pada video sebelumnya, saya tuh membahas mengenai DHCP dan juga ARP. Buat kalian yang belum tahu dan juga belum paham mengenai apa itu DHCP dan juga ARP, tonton video ini sampai habis ya. Nah, jadi DHCP itu kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Terus juga DHCP merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan secara otomatis. Pada video sebelumnya kita itu sudah mengkonfigurasi DHCP. Jadi VPS-nya itu sudah mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP-nya. Lalu DHCP ini running dalam satu broadcast domain atau dalam satu jaringan. Misalnya ketika ada sebuah switch yang terhubung ke beberapa jaringan, broadcast itu ibarat satu cakupan LAN-nya. Untuk jenis DHCP itu ada 3, yaitu DHCP server, DHCP client, dan juga DHCP relay. DHCP server itu sebagai penyedia layanan DHCP ke klien, sedangkan DHCP client itu sebagai penerima layanan dari DHCP server. Lalu ada DHCP relay sebagai penghubung server DHCP server ke klien. Jadi DHCP server itu sebagai pengirim atau penyedia, DHCP client itu sebagai penerima, DHCP relay itu sebagai penghubung. Lalu ada cara kerja DHCP. Cara kerja DHCP itu berupa DORA atau prosesnya itu bernama DORA atau Discover, Over, Request, Act. Nah, jadi pada video sebelumnya itu kan saya sudah meminta IP di VPC-nya itu mendapatkan tulisan DORA. Ya berarti ini Discover, Over, Request, Act. Nah, jadi untuk Discover itu broadcast-nya hanya server di mana ya? Lalu pada over atau unicast itu aku punya address ABCD, mau nggak? Lalu ada request. Nah, broadcastnya tuh mau minta address lengkapnya dong. Nah, lalu si X itu menjawab, oke, silahkan, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Ketika ini merupakan VPC itu mau merequest IP address, bisa dengan mengetikkan IP DHCP. Nah, lalu ketika di enter itu ada tulisan DORA. Lalu nanti akan muncul IP-nya. IP-nya itu di sini 254 seperti itu. Lalu ada yang namanya itu ARP. ARP itu merupakan kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Digunakan untuk mapping IP address pada layer 3 dengan MAC address di layer 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. Lalu ARP itu bekerja secara dynamic atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable, dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau statik. Dan saya sudah masuk di Winbox, nantinya itu ada yang namanya ARP table. Untuk memunculkan ARP table, VPS itu harus mengirim paketnya terlebih dahulu. Paket itu adalah ketika si VPS itu ingin terkoneksi internet dengan menggunakan ping 888 atau ping google.com. Nantinya si ARP table itu akan menampilkan historinya atau akan menampilkan datanya. Di VPC 1 itu saya akan coba ping google.com. Nah, ini tuh kan hasilnya TTL. Nantinya di ARP itu akan tercatat. Kita bisa masuk ke Winbox, lalu masuk ke bagian IP, ke ARP. Nah, di sini tuh sudah muncul yaitu 254. Di sini kan IP-nya itu benar ya, 254. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!